Ini adalah Raja Ahab, raja orang Israel yang menyembah Baal, dewa pemberi hujan dan kesuburan. Dia mendirikan patung Asyera dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Penulis Alkitab mencatat Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Begini Imam, atas permintaan Sang Ratu Isabel, aku perintahkan siapkan penginapan bagi semua imam dan nabi dewa Baal dan dewa Asyera di istana raja. Inilah yang kita persiapkan supaya kita bisa menyembah dewa Baal yang agung sebanyak mungkin. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memperingatkan Raja Ahab, dan dia mendatangi Raja Ahab dan Isabel untuk memperingatkannya. Ketika dia berhadapan dengan Raja Ahab dan Isabel istrinya, dia mendapat ancaman yang mungkin bagi sebagian orang pasti akan menakutkan, karena itu ancaman jiwa. Aku tahu siapa kau. Kau adalah Nabi Elia. Berani sekali kau datang kemari. Kau tidak takut keselamatanmu? Demi Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sebagai hasilnya, Elia harus pergi dari tempat tinggalnya, dan dia diperintahkan oleh Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Elia taat lalu pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Setelah beberapa waktu, air sungai Kerit juga mengalami kekeringan, dan disitulah dia tidak lagi bisa minum dari air sungai itu, dan dia hampir putus asa. Aku putus asa. Kita akan mati kelaparan. Aku dan keluargaku sangat tergantung pada musim semi ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Tolong beri aku sepotong roti. Demi Allahmu yang hidup, aku tidak ada roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang aku punya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini hampir tidak cukup bagiku dan anakku sebelum kami mati. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Allah memberi hujan. Walaupun di tengah kekurangan yang hanya memiliki sedikit bahan makanan dan hanya cukup untuk beberapa orang, janda Sarpat itu juga seorang yang taat mendengar suara Tuhan melalui Nabi Elia. Ternyata inilah pemeliharaan Tuhan terhadap Nabi Elia dan juga janda Sarpat. Mereka dipelihara selama musim kering dengan membuat tepung dalam tempayan yang dimiliki janda itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. Ketaatan membuahkan hasil. Apa yang dilakukan oleh Elia dan janda Sarpat ini merupakan sebuah perenungan bagi kita bahwa ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan pasti akan mendatangkan berkat Tuhan atas diri kita sendiri dan juga keluarga. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita terhindar dari serangan virus yang mematikan ini. Firman Tuhan dengan jelas menyampaikan
bahwa setiap orang haruslah taat kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Tuhan. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah Tuhan. Itu sebabnya orang yang menentang pemerintah sama saja dengan menentang apa yang telah Tuhan tentukan. Dan orang yang berbuat begitu akan menerima hukuman. Mari kita taat kepada Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.